Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, karena karunia dan rahmatnya sampai detik ini semoga sampai di akhir hidup kita selalu mendapatkan rahmatnya, amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga sampai kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita akhirnya bisa kumpul duduk bersama di majelis beragama Islam, meyakini dan beriman kepada Allah dan utusannya, dan bisa menjalankan syariatnya walaupun belum sempurna. Upaya menyempurnakan amaliyah pengetahuan maupun amaliyah kita, berbagai kajian kita lakukan, termasuk kultum pada sore hari ini, malam hari ini kita lakukan untuk menyempurnakan pengetahuan dan pengamalan kita tentang Islam. Semoga sholawat dan salam yang selalu kita lantunkan kelak berharap kita bisa mendapatkan syafaatul utmanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang hadirat rahimakumullah. Ya, saya berusaha tampil beda. Mungkin baru saya ini penceramai kok nganggu jas bareng, ketua takmiri nganggu jas, malah nggak nganggu jas bareng. Karena saya menyaksikan beberapa kali di medsos itu, wah ini ditampilkan, mugo-mugo aku ya ditampilkan, ngono kuwi. Ya. Sing tidak bisa berubah itu cuman muka saya. Walaupun saya sudah sering ke salon, tetap saja muka saya kayak gini. Baju saya boleh ganti, sarung boleh ganti, jas saya juga bisa ganti, tapi muka saya tetap kayak gini. Dari sononya kayak gini. Lampune walaupun agak remang-remang, sayup-sayup, tetap saya juga remang-remang. Ya saya memang aslinya remang-remang, tidak bening gitu. Saya pakai baju yang bagus menurut saya. Nek menurut penglihatan jenengan kurang bagus ya mohon maaf. Tapi saya pernah membaca dalam satu kitab namanya Durratun Nasihin, menarik, yang dikarang oleh seorang Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Di dalam kitab itu dia menulis tentang Hukia ana rojulan. Diceritakan ada seorang laki-laki, yang seorang laki-laki ini adalah banyak meninggalkan sholat wajib. Lalu ketika masuk bulan Ramadan, dia pakai baju bagus, ya kayak saya kayak ini. Lalu pakai wewangian. Nah setelah itu lalu kemudian ditanya oleh sahabatnya yang lain, apa yang kau lakukan? Ikhtiram, saya menghormati bulan Ramadan, maka saya memakai baju bagus, lalu pakai wewangian. Dan ternyata dia melakukan banyak amal-amal, termasuk salah satunya dia melakukan sholat wajibnya diselesaikan, dan yang tertinggal dia ganti semua, dia qadha semua. Nah setelah dia meninggal, lalu kemudian di dalam riwayat itu diceritakan, ternyata apa yang sudah limadha mataf alubika, apa yang sudah dilakukan padamu. Allah mengampuni dosa-dosaku karena saya ikhtiram menghormati di bulan Ramadan dengan baju yang bagus dan melakukan amal-amal yang dulu ketika kemudian selama itu saya kemudian tidak kami lakukan. Maka saya pakai baju yang bagus ini karena ada kisah itu yang menginspirasi saya. Semoga dosa saya diampuni dan saya menjadi orang yang soleh, amin. Ya, termasuk jamaah semua ini sudah paling bagus yang saya lihat. Mungkin kacamata saya yang melihatnya ini tampak bagus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mungkin yang pernah melihat sekilas saya sebelum materi saya sampaikan, karena materi saya cukup simpel karena menumbuhkan
ukhuwah Islamnya. Tapi ini ada kaitannya juga. Dalam riwayat hadis, yang hadis ini dhaif karena ada salah satu perawi yang itu adalah dia pernah bohong, sehingga hadis ini tidak dimasukkan hadis sahih. Tapi di riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan cuma lebih panjang, itu adalah termasuk sahih. Hanya saja kalau khusus yang hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa di situ disebutkan awaluhu, pertama 10 karena dibagi 3, 1 bulan bagi 3 berarti 10 hari yang pertama itu adalah rahmat Allah, ya. Lalu wa awsatuhu, dan di tengahnya 10 yang kedua itu adalah magfirah. Wa akhiruhu, dan akhir 10 hari yang terakhir itu adalah itqu minan nar. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Khatib wa As-Sakir. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dunya, Ibnu Abi Dunya, Khatib juga As-Sakir. Saya sampaikan hadis ini dhaif. Loh, kenapa kok disampaikan? Hadis ini tidak menyangkut soal amaliyah mahdhah. Tidak mengatur kaifiyah tata cara ibadah, sah rukun puasa, sahnya sholat, sahnya puasa, tidak. Ini hanya motivasi. Seorang motivator yang terkenal saja, yang kadang terkenal kadang tidak, itu saja omongannya didengerin jutaan orang, bahkan diikuti jutaan orang, ya. Si M Teguh itu, lalu kemudian Tung Desum Waringin, mohon saya sebut, tidak banyak orang yang kenal itu suaranya diikuti, omongannya, motivasinya banyak diikuti. Padahal Nabi bukan, apalagi Rasul. Wali saja saya nggak tahu anaknya berapa, wali murid maksud saya, tapi diikuti banyak orang. Loh, kenapa ini hadis yang benar-benar dari sabda Rasulullah hanya soal perawinya? Lagian ini tidak menyangkut soal kaifiyah atau tata cara ibadah mahdhah, sehingga hal itu saya sampaikan, ya. Nah, awal 10 hari yang pertama itu adalah rahmat Allah. Kita sudah melewatinya, dan saya kemarin juga sudah sampaikan bahwa kalau kita sampai hari ini bisa melakukan amal-amal baik yang kita lakukan, bukan karena kita orang hebat, orang kuat, bukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan buka pada surah Yusuf ayatnya 53, awal juz 13. Jadi kalau kita bisa melakukan amal baik, bukan kita orang baik, bukan kita orang hebat, bukan, tapi karena mendapatkan rahmat Allah. Bahkan sampai orang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali membanggakan kita punya amal sampai baduke ireng. Nek aku rame baduke, sak wong-wonge kabeh wong badanku ini asline ireng. Ya. Kan ada orang yang baduke sampai dioset-osetnya sampai ireng itu. Jadi orang, lu hadis ini sahih. An Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata wala yujiruhu wala ana illa bi rahmatin minallah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, la yudkhilu, tidak akan memasukkan ahad dan seseorang minkum dari kalian, amaluhu amalnya seseorang, ya, amaluhu amalnya seseorang, al jannata di surga. Tidak akan memasukkan amalnya seseorang di surga, wala yujiruhu, dan tidak akan menyelamatkan amalnya seseorang di minan nari, dari neraka. Wala ana, termasuk aku Rasulullah Muhammad SAW. Walah, kurang jelas bagaimana hadis ini. Illa birahmatin, kecuali sebab rahmat minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, hadis yang meriwayatkan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat hadis ini sampai dikisahkan, yaitu dari Jabir ini. Jabir suatu ketika, beliau sahabat Jabir, didatangi oleh Rasulullah karena sahabat, lalu kemudian didatangi Rasulullah karena Rasulullah baru saja menerima malaikat Jibril yang memberitahukan tentang Allah memberitahu kepada Jibril supaya disampaikan kepada Rasulullah. Apa itu? Ada seorang hamba yang ibadahnya selama 500 tahun.
500 tahun bukan waktu yang sebentar. Kenapa 500 tahun? Umatnya dulu itu Nabi Adam itu 1000 tahun. Nah, Nabi Idris itu sudah 950 tahun. Nabi Nuh itu 800 sekian. Nabi Ibrahim itu hampir 200, 190 sekian. Jadi hanya umatnya Rasulullah itu semakin kecil. Kalau ada Nabi lagi mungkin malah lebih pendek lagi. Ini rata-rata kata Nabi, umatku itu usianya 60 sampai 70 tahun. Nah, akhirnya 500 tahun ahli ibadah. Dia hidup di tengah bukit, yang di tengah bukit itu dikelilingi dari samudra, yang luasnya di dalam syarah hadisnya itu disebutkan 4 farskah. 4 farskah itu, satu farskahnya itu adalah 40.000 km persegi. Kalau 4 farskah berarti 160.000 meter persegi. Di tengah itu ada satu sumber air yang memancar, rasanya tidak asin. Lalu kemudian ada pohon delima yang setiap hari berbuah, dan itu selama 500 tahun dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu dalam doanya memohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau matikan diriku dalam kondisi sujud. Dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan oleh Allah, Allah memerintahkan pada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatmu. Tapi seorang hamba ini adalah mohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau masukkan diriku ke dalam surgamu karena amalku. Hal itu sampai 3 kali. Begitu sampai 3 kali, setelah 3 kali akhirnya Allah memerintahkan malaikat, Mas, ternyata setelah dihisab dia, dihisab, dihitung. Setelah dihitung ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah lebih berat dibandingkan amal ibadah yang selama 500 tahun. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Setelah diantar mau masuk neraka, di tengah jalan dia bermohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau masukkan diriku ke dalam surga karena rahmatmu. Baru kemudian yang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati, itu 10 hari yang pertama di bulan Ramadan kemarin kita sudah lewati. Dan kalau kita istiqomah, Allah memberikan rahmat kepada kita. Sekarang 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua ini yang disebutkan adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya ini nyata dan pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang sahabat namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini adalah dia kafir Quraisy, yang beliau itu adalah yang memusuhi Rasulullah terus. Sudah pernah didakwai Rasulullah supaya masuk Islam. Apa yang dilakukan pada waktu ketika dia di Mekah di sana adalah mulai begal, ngecu, ngerampok, orang ngerasani kan gaweanku. Wahsy bin Harb gaweane ngeri, begal, ngecu, termasuk zina, membunuh itu dilakukan. Yang betul-betul ngidap-ngidapi itu ketika kemudian waktu Rasulullah ada di Madinah terjadi perang Uhud, yang namanya Wahsy ini nututi, nyari sampai di situ tidak ketemu, ya semestinya ketemu tapi berusaha, tapi ada kesulitan karena dijaga oleh Allah, dimaksum oleh Allah. Akhirnya kemudian dia bunuh pamannya yang namanya sahabat Hamzah, paman Rasulullah Muhammad SAW, dibunuh. Dulu ketika di Mekah semestinya sudah didakwai Rasulullah supaya dia masuk Islam. Sudahlah wahai Wahsy, kamu bertobatlah. Lalu kemudian sampai waktu itu turun surah Furqan ayatnya 68, 69, 67. Hanya saja di waktu itu ada syarat. Kau bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Tapi setelah kalau tobat itu harus melakukan amal-amal baik. Karena ada syarat itu, lalu kemudian saya rasanya sudah tidak mungkin bisa melakukan amal baik. Wis kadung gitu. Jadi lalu kemudian ya ketika di perang Uhud membunuh sahabat Hamzah, paman Rasulullah. Lalu setelah membunuh, dia itu ada rasa ketakutan karena waktu itu di Madinah sudah terjadi perkembangan Islam. Orang-orang Muslim sudah banyak. Lalu kemudian dia ketika mau, karena waktu zuhur siang hari itu membunuh, lalu dia mau balik ke Mekah. Dia ada rasa ketakutan. Wah, kalau nanti siang ini saya balik, saya nanti bisa dibalas, dibunuh. Akhirnya dia memutuskan berangkat malam. Habis isya kayak gini dia berangkat sampai ke Thaif. Ternyata di situ bertemu dengan rombongan Rasulullah Muhammad. Lalu Rasulullah dibisiki oleh sahabat, wahai Rasulullah, itu ada Wahsy bin Harb. Oh ya, di mana dia? Oh, ada di situ. Saya minta kulit kurma, kulit wit pohon itu.
Karena tolong dituliskan, wahai Wahsy, masuklah Islam. Ya, bertobatlah, Allah masih akan menerima tobatmu. Di situ ada disampaikan bahwa ternyata sahabat ini disuruh nganter setelah ya Allah sudah ketakutan, wah aku harus dibalesin. Ternyata setelah dibuka, loh ini kan dulu yang pernah diajarkan, diminta saya supaya masuk Islam, saya suruh tobat, kok ini diwakil. Lalu kemudian berusaha mendekati. Setelah kemudian mendekati kepada Rasulullah, menanjeh-nanjeh, mentabayun, apa benar kalau Allah masih menerima tobat saya. Lalu kemudian turunlah pada surah Zumar ayatnya 53 yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, mumpung kamu juga baru babet jagong karo Wahsy, wong sing melampaui batas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang banyak, asrofu, yang melampaui batas. Melampaui batas tadi mulai begal, ngecung, rampok, zina, membunuh, itu sudah melampaui batas. La taqnatu, janganlah asrofu ala anfusihim, jangan yang melampaui batas ala anfusihim, terhadap diri mereka. Dia menganiaya diri mereka sendiri, yaitu melampaui batas atas perilaku mereka. La taqnatu, janganlah kalian semua putus asa mir rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, itu memberikan ampun, dzunuba, dosa-dosa, jamaknya lafal dambun, dunuba, itu dosa-dosa jami'an, semuanya, dan itu tidak ada syarat. Ya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dia Allah, aghafur, ghafurun, itu zat maha pengampun, rahimun, dan maha kasih sayang. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat inilah yang mendasari sahabat Wahsy bin Harb akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia aman, apapun yang dilakukan Rasulullah, diajarkan Rasulullah, disampaikan Rasulullah, beliau ikuti. Akhirnya dalam riwayat hadis ini ternyata beliau adalah mendapatkan ampunan Allah, dan akhirnya beliau akan menjadi ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin dosa kita tidak separah Wahsy bin Harb, tapi pastilah kita memiliki dosa. Maka momen 10 hari di bulan Ramadan ini adalah momen ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah, kalau kita kemudian tidak ada sedikit pun celah, sedikit pun kita melakukan maksiat, durhaka, melakukan dosa lagi, maka insya Allah disitulah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, 10 hari yang terakhir itu adalah itqu minan nar, pembebasan dari siksaan api neraka. Dan itu ada kisah nyata, yaitu adalah iparnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Umar, adiknya daripada Hafsah bin Umar. Pada waktu itu setelah sholat zuhur siang, lalu kemudian beliau itu membaca Quran, karena sejak pagi baca, lalu setelah sholat zuhur lalu melanjutkan bacaan Quran, di tengah-tengahnya baca Quran, lalu kemudian beliau itu capek, lalu kemudian akhirnya tertidur. Beda kalau saya, kalau baca Qurannya capek bukan tidur, tapi begitu kemudian ada suara handphone nyala, Quran saya tinggalkan, handphone yang saya buka. Nah, Qurannya berhenti dulu. Wah, itu bedanya itu loh. Sahabat Abdullah bin Umar baca sampai capek, lalu kemudian sampai tertidur, berhenti baca Qurannya kalau tertidur. Nah, beda dengan saya ya. Bapak Ibu, di dalam tidurnya ini, di dalam tidurnya itu adalah beliau itu diperlihatkan ada 2 malaikat yang datang. Nah, 2 malaikat yang datang ini lalu memapah bahasa Indonesia ini apa Pak Dokter? Yang tangan kanan kiri di itu. Iya, dipegangi ini. Malaikat yang satu megang sini, dipapah ya. Apa? Ya, digandeng, ya, digandeng. Kalau digandeng tangannya ini pangkal tiak ini dipegang. Lalu kemudian dibangunkan, kemudian diajak muter. Begitu diajak muter, dia diperlihatkan ada kayak sumur yang di situ itu menjilat, bukan. Yang api apa ini namanya? Api yang
Kembul itu apa ya? Wah, kosakata saya bahasa Indonesia ini tidak cukup bagus. Ya, nanti kalau saya menjilat itu menjilat kok api. Kalau wahung itu menjilat gitu loh. Apa? Mulat-mulat. Ini Pak Ji, matur nuwun. Mulat-mulat. Nah, itu kosakata baru Indonesia. Ya, begitu membulat-bulat itu ternyata Abdullah bin Umar menyaksikan, loh, itu kan teman-teman orang yang saya kenal ada di situ semua. Sudah kering, kelontang kembali lagi, kering lagi, kembali lagi. Masya Allah. Sampai itu wadah, dia nangis melihat itu. Lalu kemudian dia melepaskan diri dari dua malaikat ini, dia lepaskan, lalu dia menghampiri karena ada satu malaikat yang dekat sana. Setelah dia mendekat malaikat yang satunya itu, malaikat itu, dua malaikat sama sekali tidak mengatakan apa-apa, hanya cuma memperlihatkan. Cuman ketika mendekati satu malaikat itu, malaikatnya bilang, wahai Abdullah, kamu belum terbebas dari siksaan api neraka. Wah, nangis itu, nangis. Oh, nangis. Lalu kemudian dia terbangun. Begitu terbangun, akhirnya ya pulang, tidak langsung pulang, tapi dia mendatangi ke rumahnya Mbak Yunya namanya Hafsah. Dia datang, dia ceritakan apa yang dia alami ketika itu. Setelah itu, ya sudah, nanti saya bilang sama Mas Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kemudian setelah kemudian bertemu dengan Rasulullah diceritakan, lalu Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar jika melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Nah, setelah itu bilang, Hafsah, terima kasih Mas, saya akan sampaikan kepada adik saya. Setelah kemudian pada waktu masih hari itu, lalu kemudian akhirnya nemui adiknya dan diberitahu, karena dulu belum ada WA, apalagi video call orang, jadi ya akhirnya ketemu. Setelah ketemu lalu disampaikan bahwa Rasulullah ngendika sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar jika melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Lalu setelah mendengar itu, merasa bahwasanya itu energi yang sangat luar biasa, dan mulai saat itu sampai akhir hayat yang namanya Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sehingga beliau dalam riwayat hadis itu adalah dibebaskan dari siksaan api neraka. 10 hari yang terakhir atau 10 hari yang ketiga bulan Ramadan, momen iktikaf di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, maka insya Allah akan terbebas dari siksaan api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga jamaah Baitur Rahim ini adalah semua jamaah yang mendapatkan idku minan nar. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.